Capricorn, kalau cinta gimana sih dia? Aduh, jangan deh. Jangan uji dia, kasihan. Ya. Soalnya satu, elemen tanah itu ya, Capricorn, Virgo, Taurus tuh nggak suka dikejar. Ya, apalagi sama orang yang dia gak suka. Ya, tapi kalau dia udah suka ya mau nggak mau lah ya, pasti ya dia respon kamu. Terus kalau Capricorn udah jatuh cinta gimana? Dah, kalau dia udah jatuh cinta udah nggak pakai otak gitu, udah nggak pakai pikiran itu, gue udah nggak pakai nilai itu, udah nggak pakai A B C D F G itu, ya logikanya langsung turun, perasaannya yang lebih. Makanya para Capricorn, ya saran buat kalian, kembali cintai dirimu, melebihi perasaanmu. Satu, kalau kamu nggak punya uang, kamu galau, kamu nggak bisa bangun orang, kamu nggak enakan, kamu nggak bisa ngeliat orang susah, ya kamu nggak bisa ngeliat orang minta bantu terus kamu hanya iyain, kamu pikirin itu, terus kamu nggak bisa sempat menolong dirimu. Entah kapan kamu menolong dirimu, mungkin kamu lupa ya para Capricorn. Ya, Capricorn kalau sudah cinta tuh gimana sih? Buat kalian ya yang mendapatkan cinta Capricorn, yang benar-benar udah sembuh dari traumanya, yang udah selesai dari inner child-nya, biasanya kalian akan benar-benar diurusin dari pagi sampai malam ya, dikhawatirin, bahkan dibeliin obat, bahkan didatengin urus kalau deket ya, disayangin. Kalau kalian nggak punya, dibantuin, bahkan ada banyak Capricorn yang nafkahin. Coba komen, bener nggak kalian para Capricorn, para kambing Desember laut, kambing gunung Januari, bener nggak kalau kalian udah bucin kalian kasih kan, nggak ada kalian perhitungan kan? Tapi ketika kalian sudah jalani ya, sebagian Capricorn itu akhirnya melek. Kenapa dia melek? Kok aku terus ya, jangan-jangan cuman aku yang bucin, kok kayaknya aku sampai nggak ngerawat diri ya, jangan-jangan aku dimanfaatin, kok aku udah nggak bisa ngasih dia berubah ya, jangan-jangan dia hanya suka karena aku sering ngasih ya. Tapi ada juga sebagian Capricorn yang udah sampai dimacem-macemin ya, masih maafin. Tapi ada juga yang nggak mau terima lagi. Tapi prinsipnya bagi Capricorn, buat kalian lagi dekat Capricorn, atau Capricorn sendiri yang lupa jati dirinya, atau keluarga kalian Capricorn, saudara kalian, pasangan kalian, pacar kalian, istri kalian, suami kalian, orang tua kalian, anak kalian, guru kalian, ya, circle kalian. Prinsipnya mereka sama siapapun akan sama. Satu kali dia tidak akan menyimpulkan, karena bagi dia, kenapa ya ini orang ya, langsung dia di tengah-tengah tuh. Kedua kali dia akan belajar, apa aku yang salah atau dia lagi kondisinya baik-baik saja. Ketiga kali ya, ketika diulangi yang sama, dia akan bilang ya udahlah, semua orang pernah salah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya aku kasih kesempatan. Keempat kali benar-benar sudah masa bodoh ya. Kenapa? Sekali dianggapnya nggak sengaja, dua kali dianggapnya lupa, tiga kali dianggapnya orang itu hilap, keempat kali tidak ada lagi kata kembali, karena dia sudah memberikan kesempatan ya. Yang bikin sakit dia itu sebenarnya bukan karena nggak dibalas yang sama, lebih kepada dia ngerasa gagal, dia tidak berhasil menyelamatkan orang-orang itu, dia tidak bisa membuat orang-orang yang dekat dia itu melihat bahwa dunia itu indah, bahwa cinta tulus itu ada, bahwa pengorbanan itu seperti dia memperlakukan pasangannya, keluarganya, orang-orang terkasihnya, sahabat-sahabat baiknya. Tapi Capricorn, kamu gak usah sedih. Disitulah kamu diajarin bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya dititipkan, bahwa bahkan mereka orang yang hadir dalam hidup kita, bahkan orang-orang yang lahir dari dulu kita, bahkan kita sendiri, bahkan tubuh kita sendiri juga hanya titipan Tuhan, akan kembalikan. Di situ kamu belajar tidak perlu terlalu terluka ya. Yang hadir hanya jadi pelajaran hidup, jadi pengalaman hidup. Nanti yang nemenin kita tuh yang jadi teman hidup. Kamu sudah melakukan yang terbaik Capricorn. Aku mewakili yang menciptakan kita,
beserta isinya, Tuhan semesta alam. Ya, semesta itu ada Tuhan, ada malaikat. Kita belajar menghargai manusia lainnya, apapun latar belakang, label agamanya, sukunya, kulitnya. Ya, kita mencintai dia karena mereka hidup. Ada ruh Tuhan yang ditiupkan di dalam makhluk-makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan, hewan maupun manusia. Di situ kita belajar tidak menghakimi dan menilai. Capricorn, kamu luar biasa. Kamu bisa sampai hari ini. Kamu bisa sampai menemukan video ini. Terima kasihlah pada dirimu. Ya. Cara menghealing, maafin dirimu, maafin keadaan itu yang pernah terjadi, maafin energi orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Kalau secara perilaku dan sikap kamu gak bisa maafin, it's okay. Artinya kan Tuhan memberikan pelajaran dan pengalaman supaya kita naik kelas dan bertumbuh, bertransformasi jadi versi terbaikmu. Tapi secara energi kamu harus mau memaafkan, supaya energi rezekinya masuk, supaya cinta yang sehat masuk, supaya orang yang berharga, yang layak untuk kamu bahagiakan dan membahagiakan kamu masuk. Tuhan gantikan dari rasa sakitmu, kecewamu yang kemarin-kemarin, inner child-mu yang terluka gak dapat kasih sayang. Oh iya, para Capricorn kebanyakan para Capricorn itu keluarganya tidak baik-baik saja. Saya rasa semua zodiak sama, tapi para Capricorn ini kayak tumbuh dan terlatih dari lingkungan yang luar biasa, ya, dari orang tua yang bisa jadi dari warisan nenek moyang, ya, kasih sayangnya tidak bisa diterjemahkan seperti hari ini kita bisa mempelajari banyak hal dari AI, dari internet, ya. Maklumi mereka karena mereka sedang berproses seperti kamu sebelum mengerti apa-apa. Ya, baik orang tua maupun orang yang nyakitin kamu, dan izinkan energi mereka lepas karena mereka juga mau bertumbuh. Jangan disimpan di dalam hatimu, karena rezeki itu dulu kamu gak ada, hari ini kamu lebih kan. Kamu pernah ngerasain jatuh bangunnya, sakit manisnya, suka dukanya, disayang dan ditinggalkan. Itulah siklus dunia fana ini, Capricorn dan semua zodiak yang dengar. Tidak ada yang abadi, ya, tidak ada rasa yang abadi. Tapi jangan kecil hati, karena sesungguhnya kita diizinkan hidup untuk mencari makna kehidupan, bukan untuk tinggal selamanya. Ya, para Capricorn, bagi kalian yang merasa capek banget, lelah banget, aku mau konseling, mau healing, mau reading, jangan-jangan saat kalian Capricorn, ya, rising moon kalian di zodiak lain, dan life path kalian pasti beda-beda, ya kan? Ya, ambil paket terapi kucing kamu supaya kamu terarah kayak macam latihan gym, ya, supaya kebentuk otot, supaya berat badan kita bisa turun. Itu kan kita konsisten 1 bulan untuk diterapi, untuk konseling. Ya, minimal kamu ambil paket sekali, kamu rasain bedanya, kamu jadi orang yang berbeda, yang plong, gak mudah sakit hati, gak mudah kecewa, gak takut susah, ya, karena gak ada yang susah sebenarnya. Cuman mindset kita selama ini terprogram bahwa kalau banyak duit itu baru harus seneng, kalau dicintai baru kamu berharga, ya, kalau kamu dianggap baru kamu dinilai, kamu disayangin. Itu kan terpola, ya, termindset, terekam di alam bawah sadar kita dari versi-versi orang-orang yang bikin teori, bikin buku, bikin tulisan, ya, bikin VT, ya, dari orang-orang sebelum kita. Makanya kamu kayak lelah menjadi topeng-topeng atau model-model orang-orang di sekitar kamu. Kamu belum menjadi dirimu seutuhnya. Ayo, come on, kamu bisa. Kalau aku bisa melalui semua sakit manis, pahit, pedes, asin di lidah yang Tuhan titipkan ini, ya, di kehidupan kita ini, berarti kamu juga bisa. Ya, semangat, kamu pasti bisa. Rezeki kamu ngalir lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kebahagiaanmu berlipat dari yang sudah pernah kamu lewati. Cintamu lebih tulus, lebih hargain kamu dari orang-orang yang Tuhan izinkan pergi dengan cerita, entah dia selingkuh, entah dia udah punya istri, entah dia udah punya pasangan, entah dia tidak setujui. Karena kamu layak untuk bahagia. Masuklah ke dalam versi terbaikmu, yaitu mencintai dirimu seutuhnya. Ketika bateraimu penuh mencintai dirimu, kamu siap membagi cinta-cintamu untuk kasih sayang ke alam semesta, ya, cintamu kepada makhluk hidup,